Ya, tadi menentukan titik potong terhadap sumbu Y yaitu ketika S sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya menghubungkan kedua titik potong tersebut dengan satu garis lurus. Nah, gampang kan ya? Sedangkan untuk tambahannya menentukan kemiringan garis itu kalau M-nya diketahui ya. Kalau enggak ya sudah enggak masalah. Ini hanya langkah tambahan. Kemiringan garis dengan M atau gradien. Nah, kalau dia bentuk umumnya seperti ini, kita masukkan ke sini, gimana jadinya? Y sama dengan 0 berarti mx plus c sama dengan 0. Oh, berarti x itu sama dengan min c per m. Kalau ini berarti y sama dengan m kali 0 plus c gitu ya. Atau y sama dengan c kan. Kemudian gradien itu adalah m. Atau kalau kita buat grafiknya ini karena terlalu sangat besar sekali papan tulisnya ya, tinggal muat untuk satu ini, diingat-ingat atau diputar ulang aja ya, atau taruh sini ya, kita hapus bentuk umumnya ini gimana bentuknya ya sudah, ini ada kan, ini garis koordinat x dan y nya kita pakai terus misalkan seperti ini, kemiringannya seperti ini, atau bisa juga kemiringannya ini. Kalau kemiringan seperti ini kan kemiringannya kan dihitung dari, kalau gradien kemiringan dihitung dari sumbu x positif ya. Nilai m nilai gradien m sama dengan tangen alfa gitu ya, dimana alfa itu sudut antara sumbu x positif ke grafik tersebut. M, nah ini alfa, ini disebut alfa. Kemudian titik ini kan titik potong terhadap sumbu y. Jadi titik potong terhadap sumbu y yaitu y sama dengan c gitu kan. Sedangkan ini titik potong terhadap sumbu x yaitu x sama dengan min c per m. Itu ya. Sudah? Gampang ya? Kita contohkan. Kalau nggak pakai contoh kok bingung bu. Sudah pakai contoh aja masih bingung bu. Lagi nggak pakai. Contohkan dalam bentuk soal. Suatu fungsi
suatu fungsi f, yaitu pemetaan dari x ke f(x), di mana f(x) didefinisikan sama dengan mx plus c, atau bisa juga ax plus b, boleh ya, nggak harus mx plus c, dengan nilai f0 sama dengan 4 dan f4 sama dengan min 4. Pertanyaannya yang A, tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Dari fungsi tersebut. Karena dia tidak mencantumkan f-nya itu apa, dan kalau kalian pelajari di SMA yang kalian pelajari itu adalah untuk x itu bilangan real ya, maka daerah asalnya, jawabannya langsung kita jawab ya, daerah asal itu adalah himpunan bilangan real. Jadi x-nya itu bilangan real, kemudian y-nya daerah kawan itu juga bilangan real, karena kan ini bentuknya garis lurus ya, gak ada yang namanya imajiner. Kemudian daerah hasilnya bagaimana ya, semua nilai y yang memenuhi atau semua nilai f(x) yang memenuhi, juga boleh ya, nilai y. Di sini nggak nyebut y ya, kita tulis saja f(x) ya. Nilai f(x) yang memenuhi persamaan f(x) sama dengan mx plus c, di mana f0 sama dengan 4 dan f4 itu sama dengan min 4. Karena nggak ada keterangan yang lain ya, kecuali kalau yang ditanyakan jika diketahui f0 sama dengan 4 dan f4 sama dengan min 4, tentukan ini. Kalau cuma yang diketahui ini saja, nggak ada keterangan fx sama dengan mx plus c, ya berarti ya, kalau ini nanti ada perbedaan ya, perbedaan jawaban. Kalau ini kan diketahuinya ini bentuk umumnya itu diketahui fx sama dengan mx plus c, maka daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya itu ya masih dalam bentuk umum, kita nggak tahu angkanya berapa. Tapi kalau hanya mengatakan oh tentukan daerah asal, daerah hasil dari fungsi ini, ya ini daerah hasilnya 4 dan min 4, daerah asalnya 0 dan 4. Kalau masih kalau bingung ya, ini apa sebenarnya ya, kalau masalah ini tuh masuknya nanti ke analis real. Kalau pertanyaan yang B, tentukan nilai M dan C, lalu bentuk rumus fungsinya.
kali. Jadi ketika E sama dengan 0, F0 kan 4 ya. M kali 0 plus C. Ini 0 plus C, berarti ketemu C sama dengan 4 kan? Sedangkan untuk X nya 4, untuk X4 maka berlaku apa? Min 4 atau F4 sama dengan M kali 4 plus C. Itu tinggal masukkan aja kan sebenarnya. Berarti min 4 sama dengan M kali 4, yang dari ketahui C nya yaitu 4 kan, plus 4, maka ketemu 4M itu kan, terus ini pindah ruas menjadi ini min 8, atau ketemu apa, M nya berapa berarti 8 bagi 4 adalah min 2 gitu ya. Nah ketemu. Ini papan tulisnya nggak bisa-bisa ya, karena penghapusnya juga kotor. Nah, berarti kalau sudah ketemu dua ini, bentuk rumus fungsinya gimana? Rumus fungsi itu ya bentuk umumnya itu fx sama dengan mx plus c, berarti fx sama dengan m nya berapa? Min 2x plus c nya 4, selesai itu ya. Ini untuk pertanyaan B. Selanjutnya untuk pertanyaan C, yaitu mensketsa grafik. Kita hapus ya pertanyaan C. Sketsa grafik fungsi ini ya tersebut. Nah sebenarnya kan sudah diketahui dari soal ya, F0 berarti X sama dengan 0, berarti titik potong terhadap suku Y, dan F4 nya ini berarti apa sebenarnya, ya langsung aja gambarnya, nggak usah menentukan titik potong terhadap sumbu X, dan apalagi gradien kan tadi sudah M nya sudah ketemu ya, nggak perlu, langsung kita terapkan ke koordinatnya, grafiknya seperti apa. Ini sudah nggak perlu titik potong lagi ya. Di F0 sama dengan 4
Jadi karena sudah ada 2 titik yang diketahui, ya nggak usah kalian cari titik potong, titik terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, nggak usah, langsung terapkan titik ini ke grafiknya, ke koordinatnya. Karena inti dari grafik fungsi linier ya cukup 2 titik itu diketahui. Y, X, 0, dan kita pakai skala, ingat. Ini 4 sini. Maka 2 titiknya ini sini. Nah, temukan 2 titik, terus kita hubungkan 2 titik. Kita hubungkan dengan garis lurus. Karena memang yang namanya grafik fungsi linier itu ya garis lurus. Ini ketemu Y tadi sama dengan berapa? Min 2X plus 4 ya. Ini tadi titiknya adalah 4,4. Nih, kemudian ini titiknya adalah 0,4. Itu ya anak-anak, demikian untuk yang grafik fungsi linier. Kita ketemu pada video berikutnya untuk yang grafik fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.